Halo semuanya, jadi kita bakal continue lagi ya. Dan ini GU kita bakal langsung aja ya. Seperti ini, kita bakal cut ya di sini. Kalau lihat secara visual, ini ke atas ya. Tapi eh kalau kita lihat ke kiri ya, ini ada fair value. Kamu lihat ya di sini. Ini saya iseng ke kanan. Artinya apa? Kalau misalnya kita bisa close di atas fair value itu, kita bakal hantam langsung ke basic liquidity. Pertanyaannya adalah apakah bisa sell? Bisa, kalau misalnya ini close di bawah. Jadi inilah kondisi di mana sideways ya. Atas bawah dijepit dengan fair value gap, dan kondisi seperti ini itu biasanya bakal makan banyak stop loss, kamu bakal kena drawdown yang dalam sekali. Ya, kalau ini ke inverse, kita bakal incar ke sini. Jadi seperti ini visualisasi yang saya gambar di HTF. Oke. Kamu tinggal nunggu aja. Ya, tuh dia close di bawah, ya udah harusnya ini bakal tekan ke bawah. Ada inversion, ada CB. Ini saya suka sekali, ya. Nah, dia drop ya. Jadi kamu perhatiin ya, ketika ini ke inverse dari sini ke sini, inilah kondisi namanya low hanging fruit. Mudah sekali. Makanya harus ada SOP, kena liquidity terdekat, parsial aja. Jangan paksa gitu loh. Kenapa? Karena dia bisa aja muter dulu nanti baru jatuh ke bawah. Perhatiin, gap ini masih stay di bawah 50%. Itu algoritmik, saya suka lihat seperti itu. Ini stay open yang artinya apa? Turunnya harusnya bakal cepat. Nggak ada BC, ya. Kalau dia bikin CB, wah itu kayak udah tanda lah bakal turun, ya. Tidak ada CB tapi dia berhasil roll over ke bawah. Perhatiin lagi ya, same konsep. IRL tuh RL yang kamu sering lihat di TokTok, ya. Ekspansi, koreksi, ekspansi. Ya, kalau kamu pakai OTI nggak kena, ya. Silakan pikir sendiri kenapa nggak kena OTI, ya. Harga tuh nggak harus kena diskon sama premium. Oke, tuh. Lalu dia in the end baru lempar ke bawah. Jadi fokusnya adalah jangan tanya ke saya kenapa kita nggak sell dari sini kok. Itu pertanyaan yang nggak akan ada habisnya. Karena itu nggak objektif. Karena kamu melihat ketika itu udah terjadi. Sekarang gimana kalau misalnya diputar? Ketika posisinya ada di sini, harga tiang ke atas. Apa yang bakal kamu bilang? Ya iyalah ke atas karena ini ketahan di VI sama gap. Sih, itulah yang namanya subjektif. Kamu melihat setelah itu udah terjadi. Kamu harus jelas plan dari awal. Apa-apa-apa, itulah naratif yang saya bilang. Gitu loh, kamu siapin semua skenario yang possible. Namanya narasi, pasti nggak cuma 3 kata. Namanya narasi itu pasti panjang. Satu paragraf. Gitu loh, tahu kan paragraf? Ya, kumpulan-kumpulan kalimat gitu loh. Yang menjadi satu kesatuan. Ya, jadi inilah mencari bias. Nah, kamu lihat dari ini close, deliver kapan? 17 ke 20. Juni ke Juli, 1 bulan baru turun. Mati nggak? 1 bulan. Ya, dan inilah kenapa saya nggak suka forex gitu loh. Maksudnya apa? Mungkin saya sell di sini win, tapi saya coba sell lagi gagal, gagal, gagal. Gitu ya. Kamu expect nggak candle itu bakal sekecil ini? Ini candle daily loh. Bayangin candle daily cuman sekecil ini. Daily. Kebayang nggak? Ini berapa high-nya? 125. Daily cuman gerak 50 pips maksimal. That's why saya nggak suka forex. Ya, kita bakal continue lagi. Coba saya sambil sambil lihat waktu ya. Oke, baru 4 menit. It's fine. Bentar. Nah, kita bakal langsung buka lagi ke chart. Nah, ini yang tadi ya, saya bakal hapus. Harganya sudah extreme drop seperti ini. Eh, Icolo udah diambil. Pertanyaannya adalah apakah bakal continue turun? Apakah ini bakal komplit market maker sell model? Yes, ya. Original consolidation, low risk buy 2, smart money reversal, ya, low risk sell. Ini kayaknya bakal ada low risk sell kedua. Kalau saya mau ke sini, which is relatively low, saya suka banget Icolo yang seperti ini. Karena di sini pasti banyak order. Kalau kamu pakai DOM itu ya, pakai book map yang bola-bola,
Di sini tuh pasti ada bola yang besar sekali, bola hijau yang besar sekali, ya. Saya tinggal butuh kalau ada fair value gap yang kebentuk sini, ada CB, or ini ke inverse. Udah. Kalau itu happen, oh sama ini ya, kalau ada wick panjang, saya mau dia close di bawah 50%. Itu harus. Ya, karena itu bahaya banget level itu. Nah, dia udah close di bawah, oke. Tapi nggak ada CB kan. Jadi kalau kayak gini, saya tetap cari sell selama ini nggak di close di atas. Karena itu adalah last order blocknya. Ya. Nah, keambil stop. Udah. Stop. Terus kita mikir ulang. Gimana caranya mau turun? Sama. Harus close di bawah ini. Oke? Pertanyaannya adalah apakah bisa naik ke equal high ini? Jawabannya bisa. Kalau ada fair value buy yang kebentuk. Ya. Nah, dia udah close di bawah, ada CB, ada equal low. Nah, ini harusnya easy, bakal ke bawah. Selama high ini nggak diambil, oke, kita bakal naik. Kita bakal turun ke bawah. Jadi kamu tetap mencari sell. Artinya, minggu depan kamu cari sell. Nah, harga drop. Nah, drop. Ya, lihat ya. CB ini menahan dengan baik. Ya, tapi baik lagi, forex dia lama. Oke, jadi nggak setiap equal high bakal dimakan. Ada logikanya. Ketika kena SL, sabar. Ya, sabar. Balik lagi. Tapi saya dapat win kok di sini. Ya udah, good for you. Tapi ngejawab kan, kenapa kamu buy nggak nyampe ke sini? Itu jawabannya. Saya udah jawab. Saya tipe seperti itu. Saya mau kondisi market yang benar-benar tinggi. Yang saya yakin ini pasti ke deliver. Harus yakin ini pasti ke deliver. Gitu loh. Ya, ketika udah close di bawah, ya wes. Saya udah tahu bakal ke bawah sini. Nah, kapannya saya nggak tahu. Kalau NQ, mungkin dalam 1 hari 2 hari. Gold, 1 hari 2 hari. Tapi Forex, oh no, saya nggak tahu. Seperti ini. Harga drop. Harusnya ini langsung tembak. Biasanya yang model begini, kalau di indeks, langsung tembak ke bawah. Ya paling mentok ke CB ini lalu jatuh. Dengan CB ini ke inverse bukan berarti kamu cari buy. No, tidak. Ya, karena apa? Invalidasinya untuk naik adalah kalau hak ini keambil. Masalahnya hak ini keambil nggak? Enggak. Dia stop di mana? Order block. Kamu baca bodinya. Nih ya, perfect. Lalu dia drop ke bawah, isi lagi. Gap bisa dipakai berkali-kali. Drop, stop di kuadran. Tenang, ya. Buang ke bawah. Kenapa buang gampang? Nggak ada BC. Week ini jangan kamu tarik untuk kamu cari buy. Kenapa? Ya draw kamu ke bawah. Terus ada level penting ya. Biasanya kalau seperti ini, level ini bakal saya buang. Saya bakal pasangnya kemana? Ke sini. Nah, ini level yang lebih penting. Ya, ini adalah NWOG, New Week Opening Gap. Close Jumat ke open hari Senin. Kalau candle bullish, close di atas. Kalau candle merah, opennya di atas. Jadi kamu bisa mencari sell di sini. Kamu ke M15 saja. Aduh, kejauhan. M30. Oke. Kayak biasa aja ya, kamu tinggal cari Asia gitu loh. Nih, ya ini di saat New York kan, dia udah ada MSS di sini. Artinya kamu udah tahu hike ini nggak akan keambil. Jadi di hari esoknya, oke, di hari esoknya kamu tahu hike ini tuh udah nggak akan diambil. Apa sih fungsinya kamu tahu hike ini nggak akan diambil? Kamu bisa mempercayakan fair value atau CB yang kebentuk di bawah ini. Kalau kamu sell, kalau kamu buy berarti BC ya. Artinya kamu boleh percaya sama CB ini atau bahkan CB ini untuk kamu mencari sell. Nggak masalah, sama sekali nggak masalah ini ke inverse. Sama sekali nggak masalah. Ya, kenapa? Karena ini kenaikannya adalah Judas swing. Ini adalah akumulasi, manipulasi, distribusi, AMD. Hike of the day. Lihat di sini. Ya, bahkan biasanya kalau saya punya dol jauh, saya berani langsung limit di sini. Kalian buat tanya deh, kayak mentorship murid-murid saya. Ketika posisinya ada di sini kan, ini kan jam
jam 2 ya. Nah, ketika ini ke inverse, jadi BPR, di momen ini, saya langsung short. Pasti. Ya pasti. Nggak mungkin nggak. Tapi SL-nya di sini. SL ditaruh di level yang saya tahu nggak akan kena. Kenapa? Nyaman, aman. Saya tenang. SL 50 pips. Sekarang coba, di kondisi gold sekarang, kamu aman nggak? Kamu merasa tenang nggak? SL 50 pips. Nggak mungkin, karena gerakan M1 aja itu bisa 100 pips. Tapi karena ini forex, 50 stop loss itu adalah kenyamanan yang luar biasa. Ingat, di trading, kamu harus tenang. Kamu nggak boleh, sebelum klik, saat klik, abis klik, itu tangan kamu basah. Nggak boleh ada dak-diduk. Kalau ada dak-diduk, berarti kamu takut sebenarnya. Berarti kamu nggak punya conviction yang tinggi akan winning. Kamu masih ada unsur gamble-gamble tipisnya. Karena apa? Mungkin kamu FOMO? Seperti itu, ya. Jangan kayak gini. Kenapa? Ya bisa aja gap ini nggak akan diisi. Jadi taruh aja di level yang udah nggak mungkin diambil hike ini. Kalau misalnya dia begini, gitu ya, baru begini, ya udah, peluru kedua, beres toh. Yang penting apa? Dengan dia sweep ini, itu biasa nggak berubah. Kapan sih bias berubah? Ya kalau ada candle yang close di atas NWOG ini. Seperti itu. Lalu dia roll over, last accumulation, ya, lalu tembak ke bawah. Ini butuh bantuan M5 buat entry. Kenapa? Karena kalau hanya base lu mau entry di sini, itu SL-nya nggak tahu di mana. Kamu nggak boleh taruh SL di sini, nggak jelas. Kenapa? Saya bisa counter. Kamu second apa harga nggak bakal ke sini. Kalau kamu punya alasan yang kuat, silakan. Saya nggak punya. Kalau saya ditanya sama ICT, why you put your stop loss in that level? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya ya, kalau ditanya, nggak tahu. Jadi, saya harus butuh bantuan LTF. Apakah ada MSS ya? Atau BPR? Untuk saya taruh stop di bawah itu. Nah, PR kamu, ya, bodinya close kok di atas. Bodinya close kok di atas. Kok turun ya? Nah, ya kan? Kalau kata orang-orang, oh TS, liquidity sweep, close di atas, terbang, fly, AMD. No, nggak sesimpel itu. Pikirin sendiri, ya. Jawabannya kenapa. Oke?